Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kajian kitab Al-Qawaidul Arba' secara online ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan kaidah ketiga, ya, kaidah ketiga dari 4 kaidah dalam kitab Qawaidul Arba' ini, di mana dengan keempat kaidah tersebut kita akan semakin memahami apa yang dimaksud dengan tauhid atau syirik, ya, tauhid dan syirik yang digencarkan, didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup, Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kaidah sekarang, kaidah yang ketiga ini adalah bahwasannya An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan dulu ya lafaz dari penulis kitab ini tentang kaidah ketiga ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ahjara wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu muncul di umat manusia yang berbeda-beda tata cara peribadatan mereka, atau berbeda-beda sesembahan yang mereka sembah. Di antara mereka, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kata beliau, di antara mereka itu orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh lainnya, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang menyembah batu dan juga pohon, ya, bebatuan atau pepohonan. Dan bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan juga rembulan. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qatalahumul rasul, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka semua. Jadi dalam kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang menjelaskan bahwasannya dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup dan berdakwah, maka beliau menghadapi orang-orang yang bermacam-macam sesembahan mereka itu. Jadi orang-orang jahiliyah itu macam-macam yang mereka sembah itu. Kalaulah kita sering mendengar kisah tentang orang-orang jahiliyah yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyembah patung, maka ketahuilah di antara mereka itu juga ada yang menyembah malaikat. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah nabi, ya, ada yang menyembah dan seterusnya seperti yang tadi disebutkan. Nah, kemudian penulis kitab ini pun membawakan dalil dari contoh-contoh yang tadi disebutkan. Di antaranya ya, dalil mereka yang menyembah matahari dan bulan, bahwasanya orang-orang yang didakwahi oleh Rasul itu ada yang menyembah matahari dan bulan, itu adalah sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihil lailu
wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, demikian juga matahari dan juga bulan. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada rembulan atau bulan, ya. Nah, ini kan Allah dalam surat Fussilat ini ayat 37 melarang dari bersujud kepada matahari dan juga bulan. Dan tidaklah Allah semata-mata melarang demikian, melainkan karena memang ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Adapun kita, ya, kita tahu ya, dulu ketika kita diajarkan tentang siapa yang dahulu pernah menjajah negeri kita, ya, ini diantaranya adalah negara Jepang. Kita pun diajarkan bahwasanya mereka itu beragama penyembah matahari. Nah, berarti memang ada gitu ya. Bahkan ini suatu bangsa yang besar, yang banyak orangnya, bukan 1-2 orang gitu ya. Namanya bangsa ya banyak gitu ya. Bangsa Jepang mayoritas kan menyembah matahari. Nah, maka dari itu tidak boleh yang demikian itu. Ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pun dahulu, ada di antara mereka itu yang menyembah matahari dan juga yang menyembah bulan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kelak bahwasanya matahari dan bulan ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi matahari dan bulan ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamar mukawwirani yaumal qiyamah." Bahwasanya matahari dan bulan itu akan dilipat, ya, dilipat dan dihimpun kedua-duanya. Maksudnya juga para ulama ada yang menyatakan maksudnya adalah dihilangkan cahayanya. Kemudian di dalam lafaz yang lain disebutkan bahwasanya matahari dan bulan tersebut dimasukkan finnar, ke dalam neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, tentu menjadi pertanyaan, apa salah matahari dan rembulan gitu kan? Nah, itu pun dahulu pernah ada sebagian orang yang bertanya kepada para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian akhirnya mereka pun tentu menjelaskan kenapa matahari dan rembulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Jawabannya itu adalah bukan dalam rangka mengazab, ya. Jadi matahari dan bulan itu masuk ke dalam neraka bukan dalam rangka matahari dan bulan itu diazab. Sama seperti yang Allah kabarkan bahwasanya di dalam neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahwasanya bahan bakar neraka itu adalah dari manusia dan bebatuan. Nah, pertanyaannya, bebatuan kenapa ada dalam neraka bahkan menjadi bahan bakar? Apa salah batu-batu tersebut? Jawabannya gitu kan. Maka tentu ini bukan pertanyaan yang tepat, yang pas. Kenapa? Karena tidak berarti yang ada di neraka itu kita pastikan bahwa mereka itu diazab. Karena para malaikat juga ada yang di neraka dalam rangka mengazab orang-orang neraka yang lainnya, orang-orang penghuni neraka yang lainnya yang memang berhak untuk diazab. Oleh karena itu matahari dan rembulan ternyata dimasukkan ke dalam neraka itu bukan dalam rangka diazab, tetapi justru mereka itu sebagai sebab diazabnya orang-orang yang menyembah mereka. Nah, kenapa? Karena di akhirat itu, ya, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang betul-betul mengenai lahir dan batin para penghuni neraka. Kalau badan jelas dibakar atau dengan siksaan-siksaan yang ada dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Ternyata bukan hanya mengenai jasad mereka siksaan tersebut, namun Allah pun menyiksa para penghuni neraka itu, menyiksa hatinya juga dan jiwanya juga. Ketika mereka dahulu di masa dunianya, para penyembah matahari dan bulan itu, yang namanya nyembah kan selalu berharap kepada yang disembah. Menyembah itu dalam rangka berharap, mengagungkan
mengharapkan agar nanti mendapatkan keberuntungan dari sesembahannya itu, dari bulan dan matahari ini. Maka ternyata para penyembah tersebut kelak di akhirat melihat apa yang mereka sembah itu dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam sebagian penjelasan para ulama, ketika bulan dan matahari dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka pun akan menjadi api neraka yang akan menyiksa orang-orang yang menyembah mereka dan yang lainnya. Maka dari itu betapa pedihnya hati orang-orang yang menyembah mereka. Betapa pedihnya hati orang-orang yang menyembah mereka. Maka dari itu hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Maka begitulah kesudahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Harapan mereka akan sia-sia dan mereka akan mendapatkan penyesalan yang amat sangat menyedihkan. Oleh karena itu, berharaplah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah matahari dan jangan pula menyembah rembulan. Kemudian Syekh pun membawakan dalil tentang ada orang-orang kafir itu yang menyembah para malaikat. Di sini dibawakan surat Al-Imran ayat 80. Bahwasanya Allah mengabarkan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan manusia itu tidak diperintahkan, ya ini secara makna, manusia tidak diperintahkan untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyinggung terhadap orang-orang yang menjadikan malaikat dan juga para nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Kalau orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah malaikat, maka mereka berkeyakinan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka orang-orang kafir jahiliyah itu menjadikan malaikat-malaikat yang sebenarnya adalah hamba Ar-Rahman, hamba Allah, itu dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah. Itu keyakinan orang jahiliyah yang jarang kita dengar, padahal di dalam Al-Quran ini diulang-ulang. Yang semakna dengan itu diulang-ulang oleh Allah, bahwasanya kenapa kalian menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Begitu. Kalau kita perhatikan ya, misalkan orang-orang kafir, misalkan di film-film gitu ya, ketika menggambarkan tentang malaikat itu biasanya berbentuk perempuan, pakai sayap dan sebagainya, kayak gitu biasanya katanya. Karena memang keyakinan orang-orang kafir itu kalau dengar kata malaikat udah dianggapnya perempuan. Yang lebih parah menganggap bahwa malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Nah gitu. Dan ternyata itu adalah juga keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, keyakinan orang-orang jahiliyah. Apalagi di dalam surat An-Najm, ya, Allah sampai mengatakan alakumudz-dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Apakah bagi kalian anak-anak laki-laki sementara kalian berkeyakinan anak perempuan itu adalah anak Allah? Begitu. Jadi kalau seandainya ada pembagian, kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, orang-orang jahiliyah itu kalau ada pembagian antara manakah yang akan dijadikan anak Allah dan mana yang akan dijadikan anak mereka, maka mereka akan memilih laki-laki sebagai anak mereka, sementara untuk Allah anak-anak perempuan, katanya gitu. Lalu Allah menyanggah tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang sangat ngawur, yang sangat dusta, tidak adil. Begitu. Nah, itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, maka dari itu, ketahuilah, itulah salah satu keyakinan orang-orang musyrik ketika mereka menyembah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Kemudian tadi sebutkan kata Syekh bahwa di antara para penyembah di antara orang-orang musyrik jahiliyah yang didakwahi oleh Rasulullah SAW dahulu dan bahkan sampai diperangi oleh Rasulullah adalah bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah para nabi.
Ketika Rasulullah dahulu berdakwah, yang beliau hadapi bukan hanya orang-orang musyrikin jahiliyah, para penyembah patung, penyembah malaikat dan penyembah benda-benda keramat yang lain. Ternyata di antara yang beliau dakwahi adalah orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, dahulu kan di antara orang-orang jahiliyah itu ada orang Nasraninya. Tetapi orang-orang Arab, musyrik Arab jahiliyah ketika itu memang menganggap bahwasanya orang-orang Kristen atau Nasrani dan demikian juga orang Yahudi adalah sebagai orang-orang yang berilmu gitu ya. Mereka anggap sebagai berilmu. Makanya mereka memanggil orang-orang Kristen dan juga Yahudi sebagai ahlul kitab, ahli kitab. Itu kenapa? Karena mereka memegang kitab suci ya menurut mereka. Sementara orang-orang jahiliyah kan nggak punya kitab suci, gitu ya. Jadi udah image-nya itu wah gitu ya kalau dengar mereka itu terhadap orang Nasrani itu kan. Makanya kalau ada masalah, di antaranya ketika masalah adanya dakwah Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang kafir jahiliyah sebagian mereka mengirim utusan kepada orang-orang Kristen untuk meminta pendapat mereka, begitu ya. Nah. Orang-orang yang didakwahi Rasulullah SAW ketika itu ada yang menyembah Nabi, diantaranya orang Kristen atau bahasa Arabnya Nasrani, ya udah jadi bahasa Indonesia Nasrani itu orang Kristen. Kan mereka menyembah Nabi Isa. Di samping mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata mereka juga menyembah Nabi Isa. Nah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang mulia ya, ayat yang mulia ini, yakni surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu ini di hari kiamat kelak. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengisahkan kejadian yang akan datang. Bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Apakah engkau yang telah mengatakan kepada umat manusia, "Ittakhiduni wa ummi ilahaini", jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah. Aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah. Jadi totalnya ada 3 Tuhan, Trinitas. Gitu, ada Allah, kemudian ada Isa alaihissalam dan juga ada Maria kata mereka gitu ya. Ya bisa kita sebut Maryam, dan ada surat khusus namanya Maryam. Itu ada yang menarik ya, sebagian orang yang masuk Islam di antaranya mereka ada yang kaget. Di antara sebab masuk Islamnya itu ternyata di dalam Al-Quran justru ada nama Maria gitu ya. Maria yang dalam bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran itu ditulisnya Maryam gitu. Nah, ternyata justru Al-Quran ini memuliakan ibunya Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa disebut-sebut dalam Al-Quran, di antaranya ayat ini ya. Namun Al-Quran ini menyebutkan apa isi dakwah yang sebenarnya dari Nabi Isa. Nah, ini ketika ini dalam surat Al-Maidah ayat 116 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tatkala nanti di hari kiamat Allah bertanya, "Apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai Tuhan di samping Allah?" Jadi ada 3 totalnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasannya ya, dikatakan bahwasannya ketika Nabi Isa mendengar kabar dari Allah nanti di hari kiamat tentang hal demikian, bahwasanya apakah engkau ya wahai Isa, engkau mengatakan kepada manusia demikian ya, maka apa yang terjadi itu bulu-bulu ini kan ada akarnya ya, dalam kulit ini ada lubang-lubang buat bulu-bulu ini. Nah, setiap akar bulu-bulu ini dari badan Nabi Isa yang mulia sampai mengeluarkan darah. Kenapa? Ketakutan Nabi Isa dan sangat kaget. Masya Allah, sampai demikian. Jadi kulitnya Nabi Isa
di akar-akar bulu-bulu kulit beliau yang mulia itu sampai keluar darah. Kenapa? Karena takut. Karena takut. Dan kaget ketika mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya dengan pertanyaan demikian. Berarti ini menunjukkan Nabi Isa nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Beliau sedang di akhirat. Masya Allah, seperti itu. Kaget kebayang ini Nabi Isa ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengatakan jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah? Kaget Nabi Isa sampai berdarah-darah demikian. Alaihi wassalatu wassalam. Betapa mulianya Nabi Isa dan betapa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu Nabi Isa pun menjawab, qal. Ini kata Allah juga, ya. Allah mengabarkan, kemudian Nabi Isa pun mengatakan, subhanak. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini ungkapan kekagetan itu, ya, itu dengan ungkapan subhanallah. Atau dengan ungkapan Allahu Akbar. Ini kaget, ya. Itu dengan mengucapkan demikian. Makanya nanti ada, ya, dalam lafaz hadis Abi Waqid Al-Laythi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. Ketika kaget beliau mengatakan subhanallah, atau dalam riwayat yang lain Allahu Akbar. Nah, dalam ayat Al-Quran ini tentang Nabi Isa, tatkala Nabi Isa kaget dalam keadaan demikian yang tadi disebutkan, kemudian Nabi Isa mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku, yang bukan hak milikku. Yakni masalah ketuhanan gak mungkin aku mengatakan demikian. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Apabila aku telah mengatakan demikian, tentu engkau lebih tahu ya Allah. Engkau ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada pada engkau ya Allah. Innaka anta 'allam al-ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap hal yang gaib. Dalam ayat lanjutannya, sebenarnya kalau dalam kitab Syekh ini, ya, hanya mengutip ayat demikian saja. Bagaimana tatkala Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa tidak mungkin mengatakan demikian. Nah, itu sampai ayat 116. Kemudian ayat selanjutnya, kemudian Nabi Isa pun mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidaklah mengatakan kepada mereka, kata Nabi Isa, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yakni sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, ini tauhid, ya, tauhid. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa pun dakwahnya dakwah tauhid. Makanya ketika Allah menanyakan kepada Nabi Isa dengan pertanyaan yang tadi, apakah engkau yang mengatakan bahwasanya sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain dari Allah? Tentu kaget Nabi Isa alaihissalam, karena bukan itu yang beliau dakwahkan dahulu kepada pengikut beliau. Nah, dari sana dapat kita ketahui bahwasanya orang-orang jahiliyah itu, ya, di antara orang-orang jahiliyah yang didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada penyembah Nabi, dan yang menyembah Nabi ini adalah dari kalangan orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Tentu orang Yahudi tidak menyembah Nabi Isa. Bahkan dalam kisahnya justru orang-orang Yahudi inilah yang menyebabkan Nabi Isa dikejar-kejar sampai hendak disalib, sampai hendak dibunuh, yang akhirnya Allah angkat, Allah menyelamatkan beliau dan tidak jadi terbunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, justru orang Yahudi memusuhi Nabi Isa. Lantas apa yang disembah orang-orang Yahudi? Maka yang disembah oleh orang Yahudi adalah Uzair. Uzair ini dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Taubah, bahwasanya di antara keyakinan orang-orang Yahudi itu adalah Uzairun ibnullah.
Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi itu mengatakan sebagai suatu keyakinan mereka bahwasanya Uzair adalah anak Tuhan. Tatkala Nabi Isa menyatakan tatkala orang-orang Kristen menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan, maka orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Tuhan. Jadi sama-sama musyrik ya kalau demikian. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang disembah yang di antara penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah dahulu adalah bahwasanya mereka menyembah orang-orang soleh. Sebenarnya para nabi dan rasul itu orang-orang soleh juga ya pada hakikatnya. Namun biasanya kalau disebut orang soleh, pokoknya orang manusia biasa tapi memiliki kedudukan yang tinggi gitu ya. Memiliki kedudukan yang tinggi, ketaatannya lebih tinggi, lebih komitmen dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di antara orang-orang soleh itu ada yang disembah oleh orang-orang kafir jahiliyah. Nah, kemudian Syekh pun membawa dalil bahwasanya ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Bahwasanya mereka itu, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 57, mereka itu adalah orang-orang yang yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang disembah selain dari Allah dari kalangan orang-orang soleh itu adalah sebenarnya mereka juga berdoa dan mengharapkan dari Allah agar mereka mendapatkan suatu wasilah yang dengan sebab wasilah itu ayyuhum aqrabu, sehingga mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan wasilah tersebut maka mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mencari wasilah manakah yang paling akan dapat menyebabkan mereka lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka pun mengharapkan rahmat dari Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat Al-Isra ayat 57. Ini menjelaskan bahwasanya orang-orang soleh atau siapapun, pokoknya mereka-mereka yang soleh, yang diseru, yang disekutukan oleh orang-orang jahiliyah itu, atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu, maka sesungguhnya yang mereka sembah itu dari kalangan orang-orang soleh justru sedang berusaha untuk mencari wasilah manakah, perantara manakah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan riwayat bahwasanya dahulu di zaman jahiliyah ada orang-orang yang menyembah jin. Ada orang-orang yang menyembah jin. Kemudian jin yang disembah oleh orang-orang jahiliyah masuk Islam. Ternyata jin yang mereka sembah itu masuk Islam. Sementara yang menyembah itu nggak sadar bahwasanya jin-jin yang mereka sembah itu sudah masuk Islam. Sudah entah kemana udah masuk Islam. Nah, tapi mereka, orang-orang jahil tetap menyembah jin itu. Makanya kata Allah, yang mereka sembah itu justru sedang berusaha mencari wasilah. Wasilah itu bahasa Arab, artinya perantara. Manakah perantara yang akan menjadikan mereka dekat dengan Allah. Jadi sedang sibuk beribadah, yang dengan sebab ibadah tersebut menjadi perantara mereka agar semakin dekat kepada Allah. Nah, kok orang-orang kafir itu malah menyembah mereka gitu. Nah, ini di kalangan orang jahiliyah, musyrikin Arab, yang mereka bukan orang-orang Nasrani. Tetapi para ulama juga menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, di antaranya yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Karena mereka juga kan soleh. Nabi Isa juga orang soleh kan. Tadi jin yang masuk Islam itu kan soleh. Jin yang soleh gitu ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang menyembah Nabi Isa itu, mereka nggak tahu justru Nabi Isa itu sebenarnya sedang berusaha mencari cara, tata cara ibadah, wasilah
perantara, dengan yang mana dengan ibadah tersebut menjadi perantara dia atau beliau Nabi Isa bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, kok marah sibuk menyembah Nabi Isa? Nabi Isa saja sedang dahulunya gitu ya berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan takut pada azab Allah. Nah, demikian. Apabila kita mengetahui bahwasanya mereka demikian keadaannya, berusaha dekat kepada Allah, takut kepada Allah, takut azab Allah, mengharap rahmat Allah, maka tentu yang lebih layak kita sembah adalah ya Allah itu sendiri. Zat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta jin dan manusia dan yang menggenggam seluruh para nabi dan rasul dan seluruh alam semesta. Itu yang lebih layak disembah. Nah, maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Ya, dulu di pembahasan yang lalu juga kita sempat membahas bahwasanya ada di antara para penyembah patung itu yang pada awalnya sebelumnya ya, patung-patung tersebut adalah orang-orang soleh yang dibikinkan patung sebagai kenangan, tetapi selanjutnya generasi yang lain ketika patung itu masih ada, namun terjadi pergantian generasi yang lain gak tahu tujuan patung itu dibikin, ternyata malah mereka sembah patung tersebut, yang pada hakikatnya itu adalah patung orang-orang soleh yang bukan untuk disembah. Jadi gitu. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwasanya di antara yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang dahulu didakwahi oleh Rasulullah SAW adalah mereka memiliki sesembahan bebatuan dan pepohonan. Kemudian Syekh pun membawakan dalil afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Apakah kau tidak melihat Lata dan Uzza itu? Dan juga Manat yang ketiganya. Gitu. Nah, ini adalah surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Allah menyebutkan tentang nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah engkau lihat Lata dan Uzza itu dan juga Manat yang ketiganya? Nah, jadi benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini disebutkan nama sesembahan orang-orang Arab jahiliyah di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kaitannya dengan bahwasanya ini dalil bagi bentuk sesembahan orang-orang jahiliyah itu adalah bebatuan dan pepohonan. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, Lata itu ya, Lata salah satu berhala yang disembah oleh orang kafir jahiliyah. Itu Lata itu adalah suatu sesembahan selain Allah yang merupakan berbentuk monumen dari batu yang berwarna putih gitu kata para ulama. Jadi Lata itu adalah sesembahan orang-orang kafir jahiliyah, bentuknya itu berupa batu besar berwarna putih. Kemudian di atasnya ada bangunan ya yang dikeramatkan. Namun kata para ulama disebutkan bahwa di bawah batu tersebut, batu besar yang warna putih itu pun ada kuburan. Di bawahnya itu ada kuburan. Ternyata kuburan tersebut adalah kuburan orang yang bernama Lat. Yang bernama Lat, pakai taknya pakai tasydid. Siapa Lat itu? Lat itu dahulunya adalah orang soleh yang gemar membikin makanan yang sangat banyak, kemudian makanan tersebut disedekahkan bagi siapapun yang ingin berhaji. Karena ini kan nama patung di zaman jahiliyah ya, nama sesembahan di zaman jahiliyah Lata itu. Jadi gitu, asal muasalnya itu adalah itu kuburan orang yang bernama Lat yang dahulu sering bikin adonan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang hendak berhaji. Berarti di zaman jahiliyah juga ada haji? Ya ada. Kan dulu pernah kita bahas bahwasanya di Mekah itu di zaman jahiliyah ketika terjadi banyak penyembahan-penyembahan selain Allah, itu dahulunya di Mekah itu kan yang membangun Ka'bah itu sendiri adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang ketika awal dibangunnya dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya beberapa ratus tahun sebelumnya, itu mereka dalam keadaan di bawah bimbingan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menyembah Allah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan Nabi Ismail. Di antaranya ajaran haji. Namun setelah beberapa lama berselang,
Akhirnya mereka melupakan ilmu yang benar, jauh dari agama, tapi masih ada sisa-sisa amalan yang mereka ingat dari nenek moyang. Ya, ini diantaranya haji dan mengagungkan Ka'bah. Kan Ka'bah diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, sekarang kan orang Islam yang mengurusnya. Dahulu orang-orang jahiliyah, para penyembah berhala. Nah, kenapa mereka mengagungkan? Karena mereka masih mengamalkan sebagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Hanya saja apa yang mereka amalkan itu telah banyak penyimpangan. Atau istilah kitanya kebidahan-kebidahan, sesuatu yang diada-adakan yang sebenarnya nggak diajarkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ada tambahan-tambahan yang bahkan sampai kepada kesyirikan. Makanya kata para ulama, ketika seseorang itu melakukan suatu kebidahan, ya, melakukan suatu kebidahan, meskipun pada awalnya bukan masalah kesyirikan, kalau dia nggak buru-buru taubat kepada Allah, suatu ketika dia akan terjerumus pada kebidahan yang berupa kesyirikan. Awalnya mungkin biasa bid'ahnya, bukan masalah kesyirikan gitu ya. Tapi kalau dia nggak buru-buru kembali kepada jalan yang benar, suatu ketika dia akan terjerumus pada kesyirikan. Makanya antum lihat para pelaku kebidahan atau ahli bid'ah itu biasanya kita lihat mereka ngalap berkah gitu ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya kita lihat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang aneh gitu. Hal-hal yang aneh yang menurut kita yang sudah berusaha belajar sunnah ini tahu bahwa itu adalah aneh, sangat aneh, keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Baik. Nah, jadi Lata itu adalah suatu sesembahan selain dari Allah, suatu berhala yang berbentuk batu putih besar. Kemudian kata Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Nah, Uzza ini adalah juga nama sesembahan selain Allah yang terkenal di kalangan orang-orang jahiliyah. Kalau Lata itu tadi berupa batu besar ya, yang bahkan di atas batu itu dibangun bangunan, suatu rumah yang dikeramatkan gitu ya, semacam rumah. Adapun Uzza ini adalah suatu pohon yang dikeramatkan, pohon keramat, disebut Uzza. Nah, inilah yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Ada di sini dibahas ya oleh Syekh Jibrin, Uzza, kenapa sih orang-orang jahiliyah menyembah selain Allah berupa benda-benda keramat seperti tadi batu gitu ya, pohon keramat yang dinamakan Uzza. Kenapa demikian? Karena ketika orang-orang jahiliyah tersebut menyembah benda-benda yang dikeramatkan itu, ternyata sesembahan-sesembahan tersebut di suatu ketika pernah menjawab doa mereka. Pernah menjawab doa mereka yang akhirnya mereka semakin yakin bahwasanya itu bukan hanya sebatas berhala, tapi ada sesuatu yang aneh di balik berhala tersebut. Di antaranya nih Uzza. Uzza ini ketika Rasulullah SAW berhasil menguasai kota Mekah atau disebut Fathu Mekah. Ini Rasulullah menyebar para sahabat beliau, para ahli berperang dan juga ahli strategi dan orang-orang kuat dari kalangan sahabat Rasul untuk menghancurkan patung-patung yang besar, berhala-berhala terkenal yang telah disembah oleh orang-orang jahiliyah. Di antaranya Lata tadinya dihancurkan. Itu dihancurkannya oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu masuk Islam, baru awal-awal masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Sebelumnya dia itu ya panglima orang-orang kafir memerangi Rasulullah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, bahwasanya ternyata Abu Sufyan masuk Islam dan bahkan menjadi sahabat Rasul yang membantu dakwah Rasulullah. Nah, di antara jasa Abu Sufyan ini bin Harb ketika masuk Islam, bahkan awal-awal masuk Islam, itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan Lat tadi berupa bongkahan batu besar yang disembah, dikeramatkan. Nah, adapun Uzza itu dikirimlah ke Uzza ini Khalid bin Walid. Maka dihancurkanlah Uzza ini. Pohon ini ditebang oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid kembali ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyatakan kepada Khalid, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan suatu hal yang penting.
Khalid kaget. Akhirnya beliau, ya, Khalid bin Walid kembali lagi ke tempat Uzza tersebut. Kembali lagi. Ketika ke sana ternyata beliau mendapati di tempat pohon yang sudah dihancurkan oleh Khalid itu ada seorang perempuan yang memiliki rambut yang sangat lebat sampai menutupi badannya, karena si perempuan tersebut tidak pakai baju dan dalam keadaan penuh debu kotor. Ternyata para pemuja berhala Uzza ini menyatakan bahwasanya ini Uzza. Maka ketika Khalid melihat demikian, Khalid langsung menghunuskan pedangnya. Maka Khalid radhiyallahu anhu langsung menebas. Sekali tebas ternyata mati langsung. Terbelahlah antara kepala dan badan manusia aneh tersebut. Ternyata itu bukan manusia. Kata para ulama, itu bukan manusia tapi itu jin yang bersembunyi di pohon Uzza yang disembah oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Maka ketika dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan apa yang ditemukan oleh Khalid tadi, maka kata Rasulullah, itulah Uzza yang disembah. Itu Uzza yang disembah oleh orang jahiliyah. Itu berarti kan tadi kan yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah, Uzza itu pohon keramat. Ketika ditebang ternyata keluar jinnya. Keluarnya pas Khalid udah nggak ada. Maka Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, akhirnya dikabarkan pada Khalid suruh balik lagi, itulah yang terjadi. Maka ini menjadi dalil kata para ulama, kenapa orang-orang jahiliyah kok mereka kan punya akal. Orang-orang jahiliyah itu jangan dibayangkan orang-orang bodoh kayak orang gila, enggak. Di antara mereka kan ada ahli politik, ada ahli berdagang, ada ahli kenegaraan, ada ahli perangnya. Tapi kenapa masih menyembah berhala? Karena ternyata berhala yang mereka sembah memang terkadang menjawab. Nah itu yang akhirnya menjadi modal bagi orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik untuk semakin percaya bahwa ini adalah berhala yang memiliki tuah, yang bertuah gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman sekalian, kenapa masih ada yang menyembah selain dari Allah berupa patung-patung? Di antaranya karena itu, ya. Atau kenapa ada orang-orang yang percaya dukun? Karena terkadang ada yang tepat, terkadang itu ada pembahasan khusus ya. Terkadang ada yang tepat dukun itu, tapi kebanyakan akan dicampuri dengan kedustaan. Ini berdasarkan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah itulah dalil bahwa orang-orang jahiliyah ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan, ya. Ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semua. Meskipun mereka berbeda-beda penyembahannya, tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka ketika itu. Ketika memang harus tegak perang kepada mereka. Ketika mereka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang mereka itu memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membeda-bedakan. Poin penting dari kaidah ini adalah bahwasannya Rasulullah tidak membedakan antara yang menyembah bebatuan, pepohonan dengan yang menyembah para nabi atau bahkan para malaikat. Tidak dibedakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau menyembah malaikat terdekat dengan Allah, mau menyembah nabi yang mulia seperti Nabi Isa, mau menyembah para wali atau orang-orang soleh, mau menyembah berhala dari batu atau pepohonan, nggak dibedakan oleh Rasul. Semuanya adalah musyrik yang sampai diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan firman Allah Taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka itu, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 39, perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan, sehingga agama hanya milik Allah saja yang tegak. Nah gitu ya. Jadi memang Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka yang tadi disebutkan, yang nyembah malaikat atau para nabi atau bahkan nyembah patung dan bebatuan, itu nggak dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Semuanya dianggap orang-orang kafir. Maka dari itu poin penting di sini adalah bahwasanya ketika seseorang menyembah selain Allah, meskipun yang disembah itu adalah para nabi atau orang-orang yang paling dekat dengan Allah atau makhluk yang paling dekat di kalangan para malaikat, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoi mereka. Lantas apakah Allah akan menyiksa sesembahan-sesembahan tersebut? Maka jawabannya harus ada rincian.
Kalau sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh para pengikutnya, maka Allah akan menyiksa mereka seperti Firaun. Firaun kan justru memerintahkan agar pengikutnya itu, masyarakatnya, rakyatnya menyembah dia. Nah, adapun Nabi Isa, kan tadi dibacakan ayatnya, Nabi Isa berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Maka tentu Nabi Isa tetap berada di atas kemuliaan. Nabi Isa tetap berada di atas kemuliaan. Demikian juga para wali, orang-orang soleh. Kalau nanti di akhirat mereka berlepas diri dari orang-orang yang ngalap berkah kepada mereka, orang-orang yang menyembah, meminta atau berdoa kepada mereka, nanti di akhirat mereka akan berlepas diri, maka tidak ada dosa bagi para wali itu. Ya, orang-orang yang dikeramatkan itu tidak ada dosa ketika mereka disembah kalau mereka nanti berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada hisab. Nabi Isa saja dihisab, tadi kan ditanya sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 116. Maka apalagi orang-orang soleh di bawah derajat Nabi Isa dari kalangan para wali lainnya. Tentu pasti akan ada hisab. Namun mereka pasti akan berlepas diri ketika mereka benar-benar soleh, ya, benar-benar soleh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, itulah barangkali poin kaidah ketiga, ya. Sebenarnya ada satu hadis lagi, tapi cukup poin pentingnya telah saya sebutkan, ya. Yang selanjutnya adalah hadis Abilais Al-Awaqidi, yakni di sana menyebutkan tentang ada orang-orang yang ngalap berkah menggunakan pohon. Nah, ini sebenarnya masuk, ya, kepada tadi pembahasan mengenai Uzza, bahwa Uzza itu adalah pohon yang dikeramatkan. Demikian, ya. Baik, barangkali itu ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah pembahasan kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tentu apabila ada sesuatu yang perlu dikoreksi, silahkan, ya, bisa langsung japri atau komen atau menghubungi akun masing-masing yang merelay, ya, yang menyiarkan kajian online ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.